Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huliatun Nazmi Haulah dengan NPM 212151023 dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandas Magister Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu FPB-nya, lalu kita tentukan nilai yang terbesar antara 3077 dan 288. Di sini yang terbesar adalah 3077. Nah, 3077 ini adalah didapatkan dari perkalian 288 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3077. Nah, 3077 ini sama dengan 288 dikali 10, karena 288 dikali 10 kan 2880, berarti mendekati 3077, dan kurangnya itu adalah 197, maka 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, lalu untuk setelah baris yang pertama kita dapatkan, untuk baris yang kedua kita ambil angka yang tadi digunakan untuk mendapatkan 3077 ini, kita ambil untuk baris yang kedua. Di sini ada angka 288 dan 197. Nah, 288 didapatkan dari perkalian 197 dikali berapa yang hasilnya mendekati 288. Maka 288 ini sama dengan 197 dikali 1, karena 197 dikali 1 197. Maka kurangnya untuk ke 288 adalah dengan ditambah 91. Lalu untuk baris yang ketiga kita ambil lagi 197 dan 91. Nah, 197 ini didapat dari 91 dikali berapa yang hasilnya mendekati 197. Nah, didapatkan 2 dikali 91. Dan untuk 197 sama dengan 2 kali 91. Dan kurangnya itu adalah 15. Jadi 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Lalu selanjutnya kita ambil angka 91 dan 15. Nah, 91 ini didapat dari 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 91. Maka 91 ini sama dengan 6 dikali 15. 6 dikali 15 ini kan 90 ya. Berarti kurangnya ke 91 adalah dengan ditambah 1. Jadi 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita ambil angka 15 dan 1. Nah, 15 ini didapat dari 1 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15. Jadi 15 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Maka didapatkan FPB-nya itu adalah 1. Lalu untuk selanjutnya, katakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier. Nah, kita tambahkan koefisien X dan koefisien Y. Nah, 3077 ini menempati koefisien X dan 288 ini menempati koefisien Y. Nah, tadi kan sudah diketahui FPB-nya itu 1, maka 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Lalu selanjutnya kita uraikan nih, 1 ini kan didapatkan dari 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, kita tuliskan 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Lalu kita turunkan 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali. Nah, 15 ini bisa didapatkan dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Jadi kita tulis 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali dalam kurung 197 dikurangi 2 dikali 91. Lalu kita turunkan 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197. Lalu negatif 6 dikali negatif 2. Hasilnya adalah positif 12. Jadi ditambah 12 dikali 91.
Lalu kita turunkan lagi, 1 sama dengan 13 kali 91. 13 kali 91 ini didapat dari 12 kali 91 dan 91. Nah, 91 ini adalah bisa disebutkan 1 dikali 91. Jadi 1 ditambah 12 ini kan 13 dikali 91. Lalu dikurangi 6 dikali 197. Lalu kita turunkan lagi, 1 sama dengan 13 dikali 91 ini kita dapatkan dari 288 dikurangi 1 dikali 197. Nah, kita tuliskan, lalu dikurangi 6 dikali 197. Lalu kita substitusikan lagi, jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 kali negatif 1, negatif 13 dikali 197, dikurangi 6 dikali 197. Lalu kita turunkan lagi, 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 19. Nah, dikurangi 19 ini didapat dari negatif 13 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 19. Jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 19 dikali 197. Lalu kita turunkan lagi, 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali, nah 197 ini didapat dari 3077 dikurangi 10 dikali 288. Kita tuliskan lagi, lalu 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Lalu negatif 19 dikali negatif 10 adalah 190, lalu dikali 288. Kita turunkan lagi, jadi 1 sama dengan 190 ditambah 13, jadi 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Lalu tuh sama dengan 3077 dalam kurung dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Jadi kan yang tadi sesuai dari pernyataan awal 3077x. Jadi x-nya itu sama dengan negatif 19 dan 288y, dan y-nya itu adalah 203. Jadi bisa disimpulkan untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah EPB dari 3077 dan 288 adalah 1, dan kombinasi linear dari EPB tersebut adalah x-nya negatif 19 dan y-nya adalah 203. Nah, untuk selanjutnya nomor kedua, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, untuk penyelesaiannya kita kerjakan dulu satu persatu. Jadi yang pertama 2 pangkat 36, lalu jika sudah ketemu maka selanjutnya kerjakan yang 3 pangkat 38. Nah, yang pertama kita cari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, caranya kita cari pakai bentuk yang terkecil, yaitu di sini pakai 2 pangkat 4 karena 36 ini kan kelipatan dari 4. Nah, 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, mengapa kongruen dengan 2? Karena 2 pangkat 4 itu kan 16 dibagi 14. Nah, sisanya adalah 2. Jadi 2 pangkat 4 kongruen 2 modulo 14. Lalu untuk supaya lebih besar pangkatnya, maka kita kalikan dengan pangkat yang sama. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat ini kan kongruen dengan 2, maka dikali 2 pangkat 4 juga, jadi 2 kali 2. Sehingga 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 2 kali 2 modulo 14. Jadi 2 pangkat 8, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 8 kongruen dengan 2 kali 2, 4 modulo 14. Untuk memperbesar pangkatnya kita kalikan dengan pangkat yang sama juga. Jadi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 2 pangkat 8 itu 4. Jadi 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kongruen 4 kali 4 modulo 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 itu kan 2 pangkat 16 kongruen 4 kali 4, 16. Jadi 2 pangkat 16 kongruen 16 modulo 14. Lalu kita kalikan juga dengan
pangkat yang sama, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 untuk memperbesar pangkatnya. Jadi 2 pangkat 16 itu kan 16 dikali 2 pangkat 16 dikali 16 lagi modulo 14. Nah, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu kan 2 pangkat 32, kongruen dengan 16 kali 16, 256. Jadi pangkat 32 kongruen dengan 256 modulo 14. Nah, karena di sini 256 itu lebih besar dari 14, maka kita bagi 256 dibagi 14. Nah, akan menghasilkan sisa 4. Jadi 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. Lalu untuk ke 2 pangkat 36 kita berarti butuh 2 pangkat 4. Soalnya kan 2 pangkat 32 berarti kurangnya 32 ke 36 kurangnya 4. Jadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 pangkat 32 itu 4 dan 2 pangkat 4 itu 2. Jadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Jadi 2 pangkat 36 kongruen 8 modulo 14. Nah, setelah kita tahu nih bahwa 2 pangkat 36 habis dibagi 14 itu kongruen dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, di sini juga sama menggunakan pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. Karena 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah, 81 ini dibagi 14, sisanya adalah 11. Lalu untuk memperbesar pangkatnya, kita kalikan dengan pangkat yang sama. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 kali 11 modulo 14. Lalu 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 itu kan 3 pangkat 8 kongruen dengan 11 kali 11 121 modulo 14. Nah, 3 pangkat 8 itu kan kongruen dengan 121, sedangkan 121 itu lebih besar dari 14, maka 121 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 9. Jadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 modulo 14. Lalu kita perbesar lagi pangkatnya dengan cara mengalihkan dengan pangkat yang sama. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8, 3 pangkat 8 9 dikali 3 pangkat 8, 9. Jadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 dikali 9 modulo 14. Nah, 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8, 3 pangkat 16 kongruen dengan 9 kali 9 81 modulo 14. Lalu 3 pangkat 16 ini kan 81. Nah, 81 ini lebih besar dari 14, maka 81 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 11. Nah, 3 pangkat 16 berarti kongruen dengan 11 modulo 14. Kita kalikan lagi dengan pangkat yang sama. 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16. 3 pangkat 16 11 dan 3 pangkat 16 itu 11. Jadi 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Sehingga 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 itu 3 pangkat 32 kongruen dengan 11 kali 11 121 modulo 14. Nah, 121 ini kan lebih besar dari 14, maka 121 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 9. Jadi 3 pangkat 32 itu kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, 3 pangkat 32 ke 3 pangkat 38 ini mendekati dengan mengalihkan pangkatnya dengan 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 3 pangkat 32 itu 9 dan 3 pangkat 4 itu adalah 11. Jadi 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Nah, 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 itu kan 3 pangkat 36. Kongruen dengan 9 dikali 11, yaitu 99 modulo 14. Karena 99 ini lebih besar dari 14, maka 99 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 1. Jadi 3 pangkat 36 itu kongruen dengan 1 modulo 14. Lalu untuk mendekati ke 3 pangkat 38 kurang 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 36 itu udah diketahui 1 dan 3 pangkat 2. Kita tulis lagi 3 pangkat 2 modulo 14.
Nah, 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 itu kan 3 pangkat 38, kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 14. Lalu terakhir 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 kali 9 yaitu 9 modulo 14. Jadi udah diketahui nih bahwa 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 modulo 14 dan 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, jika sudah didapat keduanya 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38, maka kita kalikan 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38. Nah, 2 pangkat 36 itu adalah 8 dan 3 pangkat 38 itu adalah 9. Jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. Nah, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 kali 9, 72 modulo 14. Karena 72 ini lebih besar dari 14, maka kita bagi 72 dengan 14 akan menghasilkan sisa 2. Jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi terbukti nih bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Selanjutnya, nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 modulo 231. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tuliskan persamaan 123x kongruen 132 modulo 231 menjadi 123x dikurangi K dikali 231 kongruen 132. Lalu kita cari perkalian berapa yang bisa membagi antara 123, 231, dan 132. Nah, didapatlah bilangan 3. Jadi 123 dibagi 3 itu kan 41. Lalu 231 dibagi 3 yaitu 77. Nah, didapatkan 3 dikali 41x dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132. Lalu karena pembaginya itu 3, maka bisa disimpulkan bahwa nanti kedepannya HP-nya juga akan ada 3. Lalu selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi 41x dikurangi K dikali 77. Lalu 132 dibagi 3 yaitu 44. Jadi 41x dikurangi K dikali 77 kongruen 44. Lalu selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan K dikali 77. Jadi 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 41. Sehingga hasilnya menjadi X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Nah, kan tadi disebutkan bahwa HP-nya akan ada 3 ya. Berarti selanjutnya kita cari tuh X2 dan X3-nya. Nah, untuk mencari nilai K-nya kita sembarang ya. Jadi untuk mencari HP kita cari HP-nya itu dari K. K-nya itu harus bilangan bulat. Jadi bisa menghasilkan bilangan bulat. Jika K-nya itu sama dengan 17, maka X1-nya itu yaitu 33 modulo 231. Lalu jika K-nya itu sama dengan 58, maka X2-nya kongruen dengan 110 modulo 231. Dan jika K-nya itu sama dengan 99, maka X3 kongruen dengan 187 modulo 231. Jadi K ini didapatkan dari kita memasukkannya ke persamaan berikut. Contohnya 4 ditambah K-nya itu dimasukkan 17 dikali 77 dibagi 41. Nah, akan menghasilkan X-nya itu 33 modulo 231. Selanjutnya juga seperti itu sama, jika K-nya itu 58, maka X-nya itu kongruen dengan 44 ditambah 58 dikali 77 dibagi 41, dan X-nya itu terbukti hasilnya adalah 110 modulo 231. Dan yang terakhir, X-nya kongruen dengan 44 ditambah 99 dikali 77
dibagi 41 dan X-nya itu adalah 187. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Selanjutnya nomor 4, carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita cari pemisalan untuk bilangan ganjil positif berturut-turut. Yang pertama, kita gunakan 2X ditambah 1. Lalu yang kedua, kita gunakan pemisalan 2X ditambah 3. Nah, jika sudah dapat dua pemisalan, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, penyelesaiannya menjadi 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, kita substitusikan 2X tambah 1 dengan 2X tambah 3. Jadi 2X dikali 2X yaitu 4X kuadrat, dan 2X dikali 3 yaitu 6X, lalu 1 dikali 2X itu 2X, dan 1 dikali 3 itu 3. Sehingga 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 2X ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Lalu selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 10, sehingga 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 dikurangi 10 kongruen dengan 0 modulo 107. Selanjutnya hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 8X 3 dikurangi 10 yaitu negatif 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, 4X kuadrat ditambah 8X dikurangi 7 ini kan belum merupakan kuadrat sempurna. Jadi kita ubah menjadi kuadrat sempurna dengan mengubah negatif 7 ini dengan 4. Jadi 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Selanjutnya 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 itu di kuadrat sempurnanya menjadi 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, karena 11 itu merupakan bilangan yang bukan bisa diakarkan, yang hasilnya akan menjadi bilangan bulat, maka kita tambahkan nih 11 itu dengan 107 sehingga 11 kongruen dengan 118. Lalu 118 itu kan juga merupakan bilangan yang tidak akan menghasilkan bilangan bulat jika diakarkan. Jadi 118 ditambah 107 lagi menjadi 225. Jadi 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Maka ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang pertama 2X ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. Lalu selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 2. Jadi 2X kongruen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. Sehingga 2X kongruen dengan 13 modulo 107. Kan 13 itu tidak bisa jika dibagi dengan 2 tidak akan menghasilkan bilangan yang bulat, melainkan bilangan desimal. Jadi kita tambahkan 13 dengan 107 sehingga 2X itu kongruen dengan 120 modulo 107. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga X kongruen dengan 60 modulo 107. Nah, untuk selanjutnya untuk 15 yaitu negatif. Jadi 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Lalu selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 2 sehingga 2X kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 modulo 107. Lalu selanjutnya 2X kongruen negatif 17 modulo 107. Nah, negatif 17 ini tidak akan bisa menghasilkan bilangan bulat, sehingga negatif 17 kita tambahkan dengan 107. Jadi 2X itu kongruen dengan 90 modulo 107. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga X kongruen dengan 45 modulo 107. Jadi jika X-nya itu kongruen dengan 60 modulo 107, selanjutnya kita masukkan ke dalam pemisalan yang tadi kita sudah buat ya. Jadi 2X ditambah 1
sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1. Jadi 121. Lalu 2x ditambah 3. 2 dikali 60 ditambah 3. Jadi sama dengan 123. Lalu jika x kongruen dengan 45 modulo 107, kita juga masukkan ke dalam pemisalan yang sudah kita buat tadi. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 91. Lalu 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 93. Nah, jadi dua buah bilangan ganjil terbesar adalah, berarti kan antara 91 dan 93, lalu 121 dan 123, yang terbesarnya itu adalah 121 dan 123. Jadi dua buah bilangan ganjil terbesarnya adalah 121 dan 123. Lalu selanjutnya untuk nomor 5, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, untuk langkah yang pertama, kita cari dulu FPB-nya. Kan kita sudah ketahui bahwa x-nya itu 84 dan y-nya itu negatif 438. Sehingga negatif 438 sama dengan negatif 5 dikali 84 ditambah 18. Lalu selanjutnya kita gunakan 84 dan 18. Nah, 84 itu didapat dari 18 dikali 4 ditambah 12. Selanjutnya kita gunakan 18 dan 12. 18 sama dengan 12 dikali 1, kan 12 mendekati 18, dan sisanya adalah 6. Jadi 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6. Lalu kita gunakan 12 dan 6. 12 itu sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. Jadi kita ketahui bahwa FPB-nya itu adalah 6. Jadi akan ada 6 kombinasi jawaban karena FPB-nya itu adalah sama dengan 6. Lalu selanjutnya kita ke penyelesaian umum. 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, kita bagi kedua ruas semuanya dengan 6. 64x dibagi 6 yaitu 14x. Lalu negatif 438y dibagi 6 yaitu negatif 73y. Dan 156 dibagi 6 yaitu 26. Sehingga 14x dikurangi 73y sama dengan 26. Lalu selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan 73y. Sehingga 14x sama dengan 73y ditambah 26. Lalu selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 14. Sehingga x sama dengan 73y ditambah 26 dibagi 14. Nah, karena ini berbentuk pecahan, maka kita uraikan. Selanjutnya kita uraikan nih. Jadi 73y dibagi 14 itu kan 5y. Nah, sisanya yaitu 3y. Selanjutnya 26. Nah, 26 dibagi 14. Berarti 1 kan? Lalu sisanya adalah 12. Jadi x-nya itu sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14. Ini merupakan persamaan pertama. Lalu kita misalkan dengan jadi kita misalkan t-nya itu sama dengan 3y ditambah 12 dibagi 14. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 14, sehingga 14t sama dengan 3y ditambah 12. Lalu selanjutnya 3y sama dengan 14t dikurangi 12. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi y sama dengan 14t dikurangi 12 dibagi 3. Karena ini merupakan pecahan, jadi kita uraikan lagi. 14t dibagi 3 yaitu 4t, maka modulonya yaitu 2t. Lalu selanjutnya negatif 12 dibagi 3 yaitu negatif 4, sehingga y-nya itu sama dengan 4t dikurangi 4 ditambah 2t dibagi 3. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, kita misalkan u-nya itu adalah 2t dibagi 3, sehingga 3u sama dengan 2t. Jadi 2t itu sama dengan 3u. Jadi didapatkan t-nya itu 3u per 2.
Jadi kan T-nya itu dibagi 2 akan menghasilkan T. Dan 3U dibagi 2 akan menghasilkan 3U per 2. Jadi T-nya itu 3U per 2. Jadi T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, ini merupakan persamaan ketiga. Lalu kita misalkan nih V-nya itu dengan U per 2. Jadi 2V sama dengan U. Jadi U-nya itu sama dengan 2V. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Jadi kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Sehingga T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Jadi kan 2V per 2-nya itu V. Jadi 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, ini merupakan persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Lalu sehingga Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Jadi Y sama dengan 4 dikali 3V, T-nya itu kan 3V, dan dikurangi 4 ditambah 2, T-nya itu 3V dikali 3V per 3. Jadi Y-nya sama dengan 4 kali 3V, yaitu 12V dikurangi 4 ditambah 2 kali 3V, 6V per 3. Jadi Y sama dengan 12V dikurangi 4, 6V dibagi 3 yaitu 2V. Jadi Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Lalu selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali dalam kurung 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 4. Jadi X-nya itu 5 dikali 14V 70V. 5 dikali negatif 4 jadi negatif 20. Ditambah 1. Lalu 3 dikali 14V itu 42V. 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12. Ditambah 12 per 4. Sehingga X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Jadi X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V per 14. Jadi X-nya 70V dikurangi 19 lalu 42V dibagi 14 yaitu 3V. Jadi dapat disimpulkan bahwa X-nya itu sama dengan 73V dikurangi 19. Maka didapatkan nih penyelesaian umumnya, yaitu X sama dengan 73V dikurangi 19. Dan Y-nya sama dengan 14V dikurangi 4. Selanjutnya kita ke penyelesaian khusus. Nah, X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. X-nya itu kan tadi sudah diketahui, 73V dikurangi 19 lebih dari 0. Dan Y-nya juga sudah diketahui, 14V dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita cari dulu yang X ya. Jadi X lebih dari 0 itu 73V dikurangi 19 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan 19. Jadi 73V lebih dari 19. Lalu selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 73. Jadi V lebih dari 19 per 73. Jadi V-nya itu lebih dari 19 per 73. Lalu Y-nya, kita cari Y-nya. Y-nya lebih dari 0. Y-nya itu 14V dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Jadi 14V lebih dari 4. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 14. Jadi V lebih dari 4 per 14. Lalu kita sederhanakan 4 dan 14 ini. Kita bagi 2. Jadi V lebih dari 2 per 7. Nah, selanjutnya kita gambar garis bilangan. Di sini kan ada 19 per 73 dan 2 per 7. 19 per 73 kita tulis sebelah kiri karena lebih kecil dari 2 per 7. 19 per 73 karena lebih dari kita gariskan ke sebelah kanan. Dan V-nya juga lebih dari 2 per 7. Kita juga gambarkan ke sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita buktikan dengan tabel nih. Jadi kan
V-nya itu kita misalkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita tuliskan juga X dan Y-nya. Nah kan X-nya itu 73, V dikurangi 19. Lalu Y-nya itu 14, V dikurangi 4. Nah, kita tinggal masukkan V-nya. 1 nih, yang pertama 1, V-nya sama dengan 1. Jadi 73, V 73 dikali 1 dikurangi 19. Maka X-nya 54. Lalu Y 14 dikali 1, 14 dikurangi 4, maka Y-nya sama dengan 10. Selanjutnya V-nya sama dengan 2. Kita masukkan lagi 73 dikali 2 dikurangi 19, hasilnya 127. Lalu 14 dikali 2 dikurangi 4, hasilnya 24. 73 dikali 3 dikurangi 19, hasilnya 200. Lalu untuk Y-nya 14 dikali 3 dikurangi 4, hasilnya 38. Selanjutnya untuk V-nya sama dengan 4. 73 dikali 4 dikurangi 19, hasilnya 273. Lalu untuk Y dan V-nya 4. 14 dikali 4 dikurangi 4, hasilnya 52. Lalu V-nya sama dengan 5. Untuk X, jadi 73 dikali 5 dikurangi 19, maka hasilnya 346. V sama dengan 5, dan Y sama dengan 14 dikali 5 dikurangi 4, maka hasilnya kan 66. Lalu selanjutnya untuk V sama dengan 6, X-nya sama dengan 73 dikali 6 dikurangi 19, maka X-nya menjadi 419. Dan Y-nya sama dengan 14 dikali 6 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 80. Maka V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan penyelesaiannya adalah V di mana V lebih dari 19/73, di mana V elemen R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.